Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ismianti dengan NIM 45221042 dari kelas 3B D4 Administrasi Bisnis. Baiklah, adapun tujuan untuk pembuatan video kali ini yaitu sebagai pemenuhan nilai matkul etika bisnis. Baiklah, adapun judul materi yang akan saya bawakan pada video kali ini yaitu mengenai gambaran umum etika bisnis. Baik, langsung saja. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu ada 8 pokok bahasan, yaitu yang pertama, definisi etika dan etika bisnis, yang kedua, ruang lingkup etika bisnis, yang ketiga, urgensi etika bisnis, yang keempat, keterkaitan hukum, etika, dan moral, kemudian yang kelima yaitu moralitas dan keputusan bisnis, yang keenam yaitu manfaat etika bisnis, yang ketujuh yaitu permasalahan umum etika bisnis, dan yang terakhir yaitu etika bisnis dan hukum bisnis sebagai pedoman berperilaku dalam bisnis. Baiklah, langsung saja kita beralih ke pokok bahasan yang pertama, yaitu apa sih definisi dari etika dan etika bisnis. Oke, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yaitu adat istiadat atau kebiasaan. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia. Sedangkan etika bisnis itu sendiri adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak atau tidak boleh bertindak, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Oke, selanjutnya yaitu pokok bahasan yang kedua, yaitu apa sih ruang lingkup dari etika bisnis. Oke, di sini saya mengambil 4 ruang lingkup etika bisnis, yaitu yang pertama, tindakan dan keputusan perusahaan yang dilihat dari segi etika bisnis. Yang kedua yaitu kondisi suatu perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan etika bisnis dan sanksi-sanksi yang akan diterima akibat perbuatan tersebut. Yang ketiga yaitu ukuran yang dipergunakan oleh suatu perusahaan dalam bidang etika bisnis. Yang keempat atau yang terakhir yaitu peraturan dan ketentuan dalam bidang-bidang etika bisnis ditetapkan oleh lembaga terkait. Oke, selanjutnya yaitu pokok bahasan yang ketiga, yaitu apa sih urgensi etika bisnis. Oke, etika bisnis dalam perusahaan berperan untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta memiliki kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi. Hal ini biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, dan didukung oleh budaya perusahaan yang andal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Baik, langsung saja ke pokok bahasan yang keempat, yaitu apa sih keterkaitan antara etika, hukum, dan moral. Oke, etika, hukum, dan moral merupakan pengawal atau the guardians bagi kemanusiaan. Ketiganya mempunyai tugas dan kewenangan untuk memanusiakan manusia dan memperadab manusia. Etika dan moral senantiasa berjalan beriringan, sehingga suatu tindakan yang dimulai bermoral pasti etis, dan sesuatu yang tidak bermoral pasti tidak dianggap etis pula. Etika dan hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatur tata tertib dan tentramnya pergaulan hidup dalam masyarakat. Oke, pokok bahasan yang kelima yaitu moralitas dan etika bisnis. Di sini saya mengambil 3 poin, yaitu yang pertama, dalam konsep moralitas, seseorang dalam menjalankan pekerjaan sangat memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan menghindari setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena melanggar prinsip moralitas pada dirinya sendiri. Poin yang kedua yaitu prinsip moralitas yang dimiliki oleh seseorang akan terus diterapkan sejauh yang bersangkutan mampu untuk mempertahankan prinsip moralitas tersebut.
Yang ketiga yaitu kepemilikan moral adalah modal bagi seseorang dalam mengarungi kehidupan. Baiklah, selanjutnya itu pokok bahasan yang keenam, yaitu apa sih manfaat dari etika bisnis itu sendiri. Nah, di sini saya mencantumkan 4 poin manfaat dari etika bisnis, yaitu yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan. Yang kedua, perusahaan dapat beradaptasi terhadap perubahan. Yang ketiga, yaitu perusahaan jadi lebih terpercaya. Yang keempat, menciptakan budaya perusahaan yang khas. Selanjutnya yaitu pokok bahasan yang ketujuh, yaitu permasalahan umum etika bisnis. Di sini saya mengambil 3 poin yang penting untuk permasalahan umum etika bisnis, yaitu yang pertama, pelanggaran etika bisnis dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan paham tentang etika bisnis. Yang kedua, keputusan bisnis sering dilakukan dengan mengesampingkan norma dan aturan-aturan yang berlaku. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu keputusan bisnis dibuat secara sepihak tanpa memperhatikan ketentuan etik yang disahkan oleh lembaga yang berkompeten termasuk peraturan negara. Oke, selanjutnya yaitu pokok bahasan yang ke-8, yaitu etika bisnis dan hukum bisnis sebagai pedoman berperilaku dalam bisnis. Hukum dan etika bisnis bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang berbagai konsep dan teori tentang hukum dan etika yang berkaitan langsung terhadap bisnis. Karena pemahaman terhadap sendi-sendi hukum dan etika bagi seseorang pelaku bisnis sangat penting sebagai pedoman dalam membuat keputusan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari tutur kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.